Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu yaitu Devi Putri Yulitasari. Ibu adalah salah satu mahasiswa KKPLP dari Universitas Jember yang saat ini sedang melakukan magang mengajar di Sekolah Tercinta Kalian yaitu SMP Negeri 1 Jenggawa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang KD 4.5 yaitu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan menunjukkan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menyimpulkan unsur intrinsik dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menunjukkan bukti yang mendukung terkait unsur intrinsik dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian apa saja unsur intrinsik dari cerpen? Iya, benar sekali. Unsur intrinsik cerpen itu ada 6. Yang pertama, tema. Yang kedua itu latar. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Yang keempat itu ada plot atau alur. Yang kelima itu sudut pandang. Dan yang keenam itu adalah amanat. Mari kita ulas sedikit keenam unsur tersebut. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan pokok yang menjadi dasar dari suatu cerita. Nah, tema di sini itu biasa diangkat tentang masalah-masalah kehidupan manusia. Contohnya seperti tema tentang persahabatan, tema tentang cinta sesama makhluk, tema tentang percintaan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada latar. Nah, latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, dan yang ketiga ada latar suasana. Nah, yang pertama latar tempat. Latar tempat ini pasti berkaitan dengan di mana tempat kejadian di dalam cerita. Lalu latar waktu. Latar waktu ini pasti berkaitan dengan kapan waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini pasti berkaitan dengan suasana apa yang digambarkan di dalam cerita tersebut. Entah itu suasananya menegangkan, menakutkan, ataupun menyenangkan. Lalu yang ketiga atau unsur yang ketiga itu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh di sini adalah seseorang yang dibicarakan di dalam suatu cerita atau pelaku di dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan ini adalah watak dari tokoh tersebut. Entah itu wataknya dia bersifat baik, jahat, lalu pemarah. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada alur atau plot. Nah, alur di sini adalah rangkaian cerita yang digunakan di dalam suatu cerita atau cerpen. Nah, alur di sini terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, yang pertama itu alur maju. Alur maju berarti peristiwa yang diceritakan di dalam cerpen itu, ceritanya itu berurutan dari awal hingga akhir. Nah, yang alur mundur itu berarti berkebalikan dari alur maju. Sedangkan alur campuran itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Lalu yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang di sini berarti cara pandang pengarang dalam menceritakan ceritanya itu, pengarang menggunakan sudut pandang apa? Nah, sudut pandang di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, lalu yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama berarti pengarang di dalam menceritakan ceritanya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, artinya banyak menggunakan kata ganti orang pertama seperti kata ganti aku, saya, hamba, seperti itu.
Lalu sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga berarti pengarang dalam menceritakan ceritanya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Artinya pengarang itu sering menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti kata ganti dia, ia, mereka. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam itu ada amanat. Amanat di sini berarti pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui cerita cerpen. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita memahami unsur intrinsik dari cerpen, selanjutnya kita akan mencoba menyimpulkan unsur intrinsik dari suatu cerpen. Nah, di sini sudah Ibu siapkan kutipan dari cerpen yang berjudul Sekutu Melati Ibu karya Miranda Septiana. Silakan nanti anak-anak dibaca dengan sesama dan pahami, lalu kalian coba identifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Nah, setelah kalian membaca kutipan cerpen berjudul Sekutu Melati Ibu karya Miranda Septiana, mari kita mencoba menyimpulkan unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Nah, yang pertama, tema. Berdasarkan kutipan cerpen berjudul Sekutu Melati Ibu karya Miranda Septiana, ternyata tema yang diangkat dalam cerpen tersebut yaitu bertema kepatuhan terhadap orang tua. Lalu, setelah kita membuat simpulan tersebut, pasti kita memerlukan bukti untuk mendukung simpulan dari yang kita buat. Nah, buktinya apa di dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, ternyata buktinya itu terdapat pada kutipan "Aku tidak berani membantah, sepanjang hidup pun tak pernah menganggap ibu salah." Nah, dari kutipan tersebut itu sudah jelas bahwa tokoh Aku itu sepanjang hidupnya dia tidak pernah membantah perkataan ibunya. Dia selalu mematuhi apa yang dikatakan atau apa yang diberitakan oleh ibunya. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Nah, berdasarkan kutipan cerpen tersebut, ternyata ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Aku, tokoh ibu, dan tokoh bapak. Nah, di sini ternyata tokoh Aku itu berwatak tidak pernah membantah perkataan tokoh ibu, atau dia selalu patuh perkataan tokoh ibu. Lalu buktinya mana di dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, ternyata buktinya itu terdapat pada kutipan "Aku tidak berani membantah, sepanjang hidup pun tak pernah menganggap ibu salah." Nah, dari kutipan tersebut berarti sudah dipastikan bahwa tokoh Aku itu berwatak dia sangat patuh terhadap perkataan ibunya. Lalu yang kedua ada tokoh ibu. Nah, tokoh ibu berdasarkan kutipan cerpen tersebut dia berwatak sangat memperhatikan kebersihan dan keindahan. Buktinya di mana? Dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, buktinya itu terdapat pada kutipan "Sengaja katanya agar tidak mengganggu estetika, karena menurut kepercayaan ibu, sesuatu yang kotor mesti dirahasiakan." Nah, dari kutipan tersebut berarti di situ sudah jelas bahwa tokoh ibu itu sangat memperhatikan kebersihan dan keindahan. Lalu yang ketiga, tokoh bapak. Nah, tokoh bapak ini ternyata di dalam kutipan cerpen tersebut berwatak tidak suka berdebat. Lalu buktinya itu terdapat pada kutipan bapak juga begitu, dia tidak suka mendebat ibu. Nah, di situ sudah ada kalimat dia tidak suka mendebat ibu. Nah, di situ sudah jelas bahwa tokoh bapak ini berwatak tidak suka berdebat. Yang ketiga itu ada latar. Nah, berdasarkan kutipan cerpen tersebut, ternyata latar yang dominan di dalam cerita tersebut itu yaitu latar tempat, di mana latar tempatnya itu terdapat di teras rumah.
buktinya mana di dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, buktinya itu terdapat pada kutipan, aku yang sedang memandangi buah-buah rambutan bergegas menuju teras. Nah, di situ sudah ada kata teras, berarti sudah jelas bahwa latar tempat di dalam kutipan cerpen tersebut yaitu terletak di teras rumah. Lalu yang keempat itu ada alur atau plot. Nah, berdasarkan kutipan cerpen tersebut, alur yang digunakan itu adalah alur maju. Artinya, peristiwa yang terjadi di dalam cerita itu berurutan dari awal hingga akhir. Nah, di situ buktinya terdapat pada dua kutipan. Kutipan yang pertama, karena ambilkan aram dan sekam, suara ibu merabati udara. Lalu, kutipan yang kedua, aku yang sedang memandangi buah-buah rambutan bergegas menuju teras. Nah, dari dua kutipan tersebut, di situ berarti ada dua peristiwa yang terjadi, yang artinya peristiwa tersebut itu saling berkaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa kedua. Nah, peristiwa yang pertama terjadi pada kutipan pertama, di mana tokoh ibu itu sedang memberi perintah kepada tokoh Kana, yaitu di sini adalah tokoh aku, untuk mengambilkan arang dan sekam. Lalu, peristiwa yang kedua, setelah tokoh aku atau Kana ini mendengar perintah dari tokoh ibu, dia langsung bergegas menuju teras untuk mengambil arang dan sekam. Nah, di situ kan sudah jelas bahwa peristiwanya itu saling berkaitan atau saling berkelanjutan antara peristiwa satu dengan peristiwa dua. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa alur yang digunakan yaitu alur maju. Yang kelima itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini berdasarkan kutipan cerpen tersebut, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Nah, artinya berarti pengarang dalam menyampaikan ceritanya itu menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, contohnya atau buktinya itu terdapat pada kutipan, aku yang sedang memandangi buah-buah rambutan bergegas menuju teras. Lalu, pada kutipan yang kedua, aku tidak berani membantah. Sepanjang hidup pun tak pernah menganggap ibu salah. Nah, dari dua kutipan cerpen tersebut, di situ sudah jelas bahwa pengarang dalam menyampaikan ceritanya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu khususnya menggunakan kata ganti aku. Keenam, itu ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, di situ berdasarkan cerita dari kutipan cerpen tersebut, ternyata pengarang itu ingin menyampaikan amanat, yaitu seorang anak hendaknya selalu patuh dengan orang tua dan tidak pernah membantah perkataan orang tuanya, terutama ibu. Nah, buktinya mana di dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, ternyata buktinya itu terdapat pada kutipan, aku tidak berani membantah. Sepanjang hidup pun tak pernah menganggap ibu salah. Nah, dari kutipan cerpen tersebut berarti di situ sudah jelas bahwa tokoh aku sebagai seorang anak ini dia tidak pernah membantah perkataan tokoh ibunya. Sepanjang hidupnya dia selalu mematuhi perkataan orang tuanya, khususnya itu ada yaitu seorang ibu. Nah, setelah kita selesai atau mencoba menyimpulkan unsur intrinsik dari suatu cerpen, khususnya kutipan cerpen Sepuntung Melati Ibu karya Miranda Septiana, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana yang pertama, bacalah kembali teks cerpen yang telah kalian temukan pada tugas pertemuan kemarin. Lalu yang kedua, buatlah simpulan dari 3 unsur intrinsik. Unsur yang pertama yaitu tokoh dan penokohan, unsur yang kedua itu latar, dan unsur yang ketiga yaitu amanat yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut atau teks cerpen yang telah kalian temukan. Kemudian berikan bukti yang mendukungnya dan kerjakan tugas ini sesuai dengan tabel yang ada di PPT. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Semoga materi yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.